说。好，一本月夜莺之种，也不知他们有幕后。李白记得600多年前。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbarunya. Yang mana ini adalah episode yang ke-234. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa yang terjadi pada episode sebelumnya. Jo Sangke meminta Lo Feng untuk mempelajari semua hal yang ada di dalam reruntuhan itu, karena dia yakin hal tersebut bisa membantu perkembangan muridnya. Namun di tengah semua itu, Jo Sangke merasakan telah terjadi pertarungan besar. Ia dan Lo Feng pun menyaksikan hal tersebut. Pada awalnya, itu adalah pertarungan antara monster emas melawan master ketiga dan keenam dari klan Mata Dewa. Ini semua terjadi karena mereka menuduh monster emas mengambil harta He Huan. Sampai pada akhirnya penguasa kapak besar pun tiba. Kecurigaan mereka pun berpindah kepadanya. Monster emas mengajaknya untuk bekerjasama dalam mengalahkan orang-orang sombong itu. Namun penguasa kapak besar akan bertarung seorang diri. Penyerangan pun langsung saja mereka lakukan. Tapi apapun yang master ketiga dan keenam lakukan, semua itu tidaklah mempan kepadanya. Sampai pada akhirnya serangan balik pun diberikan oleh penguasa kapak, yang membuat mereka sadar kalau dia telah menggunakan harta tertinggi. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Dewa Abadi Sejati mulai kembali mengalami perubahan, di mana kini kepalanya hanya 3 saja, namun kekuatan dari Dewa Sejati jauh lebih kuat, sampai-sampai membuat Lo Feng terkejut. Pasalnya dia telah menggunakan tangan Dewa Binatang. Cakarnya seketika saja merobek ruang dan mengacaukan aliran waktu. Namun itu semua tidaklah membuat penguasa kapak besar takut. Pasalnya ia akan menggunakan teknik kapak ke-13-nya. Seketika saja kapak-kapak besar pun muncul di alam semesta, di mana itu langsung dirinya arahkan kepada Dewa Abadi Sejati. Benturan kedua serangan tersebut mengakibatkan ledakan besar. Tapi serangan masihlah belum berhenti. Pasalnya master ketiga dan keenam kembali meningkatkan penyerangan dengan cakar yang jauh lebih kuat dan mengerikan lagi. Bagaimana tidak, serangan itu jauh lebih besar daripada serangan penguasa kapak. Master keenam mulai menganggap remehnya, tapi tidak untuk master ketiga. Ia dibuat terkejut dengan berbagai siluet kapak besar di atas mereka, di mana semua siluet itu pun berkumpul menjadi satu bagian. Tebasan ke-14 telah dia lakukan, di mana itu langsung saja menggeprek Dewa Abadi Sejati. Tidak tanggung-tanggung tubuh monster itu terkipai ke beberapa pecahan ruang sekaligus. Apa yang terjadi tidaklah pernah diduga oleh master ke-6 dan ketiga, karena tubuh Dewa Abadi Sejati terluka. Melihat teknik ke-14 itu seketika saja membuat Jo Sangke terkejut, karena penguasa kapak besar telah menyentuh level tersebut. Tebasannya masihlah belum berhenti dan kali ini serangan penguasa kapak besar kemungkinan akan melenyapkan Dewa Abadi Sejati. Lo Feng seakan-akan tengah melihat kalau serangan kapak besar itu keluar dari dunia lain. Master ketiga dan keenam tidak ingin kalah begitu saja. Mereka akan menghancurkan serangan tersebut. Kini semua orang pun menyaksikan betapa hebatnya tebasan ke-14 milik penguasa kapak besar. Di saat tubuh Dewa Abadi Sejati menyentuh kapak itu, ia seakan-akan masuk ke dalam dimensi yang berbeda dan hancur berkeping-keping. Tebasan tersebut benar-benar luar biasa. Bahkan tubuh besar dari Dewa Abadi Sejati tidaklah tersisa lagi. Jo Sangke begitu terpukau melihat teknik barusan. Sedangkan master ketiga tidak pernah menyangka tubuh Dewa Sejati hancur begitu saja. Bagi penguasa kapak besar, mereka itu sudah sangat berani mengancam untuk menghancurkan umat manusianya. Pada hari ini dia akan memberikan hukuman atas apa yang telah mereka ucapkan. Master ketiga dan keenam bergegas melarikan diri. Domain bahkan digunakan, begitu pula dengan pesawat milik mereka. Tapi dalam satu tebasan saja, domain tersebut hancur di tangan penguasa kapak besar, dan cepat dia pun melakukan pengejaran.
Tapi seberapa jauh pun mereka itu pergi, penguasa Pak mampu dan mudah mengejar mereka. Bahkan sekarang kapal itu kini tengah berada dalam genggamannya. Mereka pun melihat betapa besarnya tubuh penguasa kapak. Master ketiga menyimpan rekannya karena dia sendirilah yang akan berbicara dengan penguasa kapak besar. Dia bingung mengapa mereka masih dikejar padahal dia sudah ingin pergi. Penguasa kapak akan membiarkan mereka pergi selama mereka itu mau memberikan 3 buah harta tinggi kepadanya. Dan begitu dia bisa melupakan apa yang sebelumnya mereka katakan. Karena jika tidak, dia itu akan kembali menjadikan mereka sebagai bahan uji coba untuk kapak besarnya. Karena kondisi sudah seperti ini, maka mau tidak mau, Master ketiga pun mengambil keputusan tersebut. Ia menyerahkan ketiga harta ini, dan itu merupakan tanda kalau mereka menghormatinya. Setelah semua itu, penguasa kapak besar meminta kepada Monster Emas dan Josangke untuk merahasiakan hartanya. Mereka setuju, terlebih lagi kini klan Mata Dewa telah mengalami kerugian besar. Monster Emas yakin mereka tidak akan berani bertindak sembarangan lagi. Kini penguasa kapak besar pun pergi dari tempat tersebut, di mana ia tentu mendapatkan keuntungan yang begitu besar. Josangke menanyakan apa yang Lo Feng dapatkan dari pertarungan barusan. Lo Feng sadar betul kalau di alam semesta asli, kekuatan penguasa kapak besar ditekan. Namun di lautan alam semesta, ia bisa mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. Ini juga telah menyadarkan Lo Feng betapa besarnya kesenjangan kekuatan antara ia dengan mereka. Josangke membenarkan hal tersebut. Karena jika belum menjadi orang terkuat di alam semesta, maka alam semesta asli akan melindungi mereka. Namun di saat mereka telah menjadi orang terkuat di alam semesta, maka alam semesta kecilnya akan terpisah dari alam semesta asli dan hidup di laut alam semesta. Kemungkinan mereka itu akan menjadi target pertamanya, menekan dan terus ditekan oleh lautan kosmik. Josangke memuji leluhur dari ras manusia karena sangat kuat. Namun ini masih terlalu jauh untuk Lo Feng pahami. Ia pun memberikan armor penyegel iblis dan pembunuh dewa kepada Lo Feng karena ini sudah dia perbaiki. Lo Feng berterima kasih kepada gurunya dan sudah saatnya Lo Feng menggunakan armor baru tersebut. Kita pun diperlihatkan dengan betapa kerennya armor baru milik Abang Lo Feng. Untuk saat ini, Josangke meminta Lo Feng untuk fokus kepada kultivasinya. Teks rahasia di Menara Bintang memiliki teknik rahasia tingkat tinggi. Dengan hal tersebut, Lo Feng bisa menjadi penguasa alam semesta. Bahkan bisa sebanding dengan para makhluk terkuat di alam semesta, tanpa menggunakan harta karun pamungkas sekalipun. Josangke sangatlah menantikan hari tersebut. Perjalanan pun mereka lakukan untuk bisa keluar dari tempat ini. Lo Feng sadar kalau gurunya masih belum siap untuk mengungkapkan hubungannya dengan Lo Feng. Menggunakan sayap ini akan membuatnya terlalu mencolok. Untuk saat ini, Lo Feng akan berpura-pura kalau dirinya telah kehilangan seluruh harta karun miliknya. Jadi sekarang dia akan menggunakan armor itu dulu. Dalam beberapa abad ke depan, Lo Feng teruslah mempelajari peta rahasia kuno dan juga bertempur di lautan alam semesta. Kini dia itu sudah mendapatkan begitu banyak warisan. Penguasaannya terhadap peta rahasia juga telah menembus level Master Alam Semesta. Sudah saatnya bagi Lo Feng untuk pergi ke ruang pilar batu bermotif hitam dan melihat apa yang sudah ditinggalkan oleh He Huan. Perjalanan teruslah Lo Feng lakukan, dan jarak dari tempat itu benar-benar sangatlah jauh. Mungkin hanya ada beberapa orang saja yang ada di sana. Melihat apa yang ada di depannya membuat Lo Feng sangat terkejut, begitu pula dengan Atuka dan Babata. Pasalnya, pilar batu itu memiliki tinggi lebih dari 1000 tahun cahaya. Namun ternyata Lo Feng tidaklah sendirian. Pasalnya, ada burung besar yang dengan cepat menuju ke arahnya. Ya, ternyata adalah bagian dari aliansi Hongmang. Burung ini senang karena bisa bertemu sesama rekan aliansi di lautan kosmik. Mereka pun melakukan perjalanan bersama, di mana di depan sana terdapat praktisi kuno yang sangat mendalam. Itu adalah pilar batu bermotif hitam. Semakin dekat dengan pilar itu, maka dengan cepat juga aliran waktu di sana. Hal tersebut sangatlah mengerikan dan berdampak langsung pada kemauan. Bagi burung ini, tempat itu sangatlah cocok untuk dapat membantu Lo Feng melatih penempaan kemauannya.
Burung ini juga memberikan saran jika Lo Fang tidak dapat menahan dampak pada kemauannya, maka dia hanya perlu meminta bantuan kepadanya. Lo Fang paham dan akan mencoba hal itu sendiri. Semakin dalam mereka masuk, terdapat banyak orang yang sedang berkultivasi. Ada seseorang yang mengawasi mereka dan meyakini kalau di sebelah si burung merupakan Lo Fang. Semua orang pasti mengingat kalau 600 tahun lalu saat Lo Fang pertama kali memasuki lautan kosmik, ia sudah terlibat pertarungan di jurang kematian dengan He Huan. Namun tidak ada yang tahu siapa yang telah mendapatkan harta karun sayap perak dan armor dewa kepunahan setelah mereka itu jatuh bersama. Lo Fang sendiri teruslah mendekat dan di depan sana seharusnya adalah ruang-ruang spasial. 记得说，好，以为夜莺之种，也不知他们陨落后，那应该记得600多年前。 Lo Fang penasaran ruang mana yang sesuai dengan token milik hitam milik He Huan. Burung ini sendiri terkejut karena dirinya sudah lama berlatih di sini, sementara Lo Fang lebih muda darinya. Namun bagaimana bisa ia menahan tekanan itu begitu mudah? Selain itu, aliran waktu di tempat ini 200 kali lebih cepat. Tapi tempat yang bisa burung itu gunakan, aliran waktunya lebih cepat sebanyak 1100 kali. Orang terkuat di alam semesta ini sendiri, yakni Tuan Beiqi, tempat kultivasinya memiliki aliran waktu sebanyak 130.000 kali lebih cepat. Ini tentu saja membuat mereka sangat terkejut. Bagi kebanyakan orang, Tuan Beiqi memiliki kepribadian yang sangat baik dan menjelaskan wawasan dan pencapaiannya secara terbuka. Tetapi orang terkuat lainnya di alam semesta ini adalah Dewa Iblis Tirani. Ia berubah-ubah dan sangat menakutkan. Nah, perhatian semua orang di sini tertuju kepada Lo Fang dan si burung. Salah satu sosok di sana tertarik kepada Lo Fang karena mampu masuk lebih dalam ke tempat itu. Sedangkan si burung sendiri sudah sampai pada tempatnya berkultivasi. Ia mengagumi Lo Fang karena berhasil sampai kemari. Sepertinya dia itu sudah tidak bisa lagi menemaninya. Ia dan Tuan Yanying pun berpisah, pasalnya Lo Fang akan melakukan perjalanan yang jauh lebih dalam lagi. Sampai pada akhirnya ada master kuat yang melihat manusia yang bisa terbang sampai kemari. Di sini Lo Fang bisa merasakan peningkatan aliran waktu, setidaknya 1500 kali lebih cepat. Tapi perjalanannya belumlah terhenti. Tapi perjalanannya masihlah belum selesai. Ia terus terbang dan semua orang terkejut dengan pencapaian yang dia dapatkan. Sampai akhirnya Lo Fang pun berhenti di tempat yang memiliki aliran waktu sebanyak 3000 kali lebih cepat. Tapi di sini Lo Fang tidaklah sendirian, karena di sekitaran itu ada gadis dari ras mata dewa. Ia langsung saja melacak Lo Fang. Lo Fang mengenalinya dan memanggil gadis itu sebagai Tuan Jingyuan. Babata memintanya berhati-hati karena kekuatannya itu sudah mencapai tingkat kelima penguasa alam semesta. Tidak kalah hebat jika dibandingkan He Huan. Jingyuan sangatlah hebat dalam serangan jiwa dan ilusi. Bagi Jingyuan sendiri, pertemuan mereka merupakan sebuah takdir. Ia akan memperlakukannya dengan baik atas nama Qiu Jian dan He Huan. Saat itu jugalah ia langsung memberikan serangan kepada Lo Fang, di mana itu adalah serangan jiwa. Jingyuan akan membuat Lo Fang menjadi abu tanpa dia sadari sedikit pun. Namun sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Serangan sudahlah dia siapkan, namun semua itu tidaklah seindah yang Jingyuan pikirkan. Karena Lo Fang bisa bebas dari serangan jiwanya. Dan sekarang adalah gilirannya untuk memberikan penyerangan. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Setelah semua itu, Lo Fang bertemu dengan pemilik pertama ruangan rahasia. Hal ini sudah ia siapkan agar juniornya bisa mempelajari hal tersebut. Hanya saja masalah Lo Fang belumlah berhenti, karena semakin banyak master yang mengejarnya. Dan sepertinya salah satu dari mereka berasal dari tanah suci bulan ungu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.